kemarin jatuhnya nih, kalau semua proses negosiasinya berlarut-larut, ya kalau memang nggak ada perkembangan konkret ya memang terpaksa Juve ujung-ujungnya harus bertahan sama Digra sama Perin. Memang ya sangat cemas sih karena ya kita sama-sama tahu problemnya kan suka skip tuh mereka berdua tuh. Entah itu mau dipanggil psikolog atau harus diruat atau gimana. Tapi ya memang gue menaruh prioritas untuk posisi goalkeeper nih memang sebenarnya di peringkat kedua setelah posisi penyerang. Jadi ya memang Saya Juve harus belum gerak ada cepat yang dan juga wah banget sih. Hmm. Bahkan cenderung masih meraba-raba lah bagaimana sih menjalani musim depan. Mungkin dari paketnya 4-2-3-1 nggak banyak berubah dari pertandingan yang pertama. Dan ya masih mentok di striker ya. Kita masih belum punya striker yang bisa menuntaskan umpan-umpan dari pemain bawaan kita. Beberapa kali ada crossing-crossing tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Dan golnya pun dari skema. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Ya, kali ini gua akan menemani kalian mengisi materi Suara Juventus ini. Ya, walaupun kompetisi Serie A belum bergulir, tapi pre-season sudah dimulai. Juventus sudah banyak melakoni 2 laga pre-season. Tapi di sini gua akan mengenalkan narasumber yang mengisi materi di Suara Juventini kali ini. Seperti biasa, pertama gue akan mengenalkan host atau narasumber tetap yang pakai baju hitam. Monggo diperkenalkan siapa Mas namanya? halo semua, balik lagi dengan gua Ali. Kita mau bahas preseason sama biasa gosip-gosip Mercato ya. Iya, Mercato. Baik, satu lagi, ya terima kasih Mas Ali atas kesediaan waktunya. Satu lagi adalah salah satu membership kita. Monggo diperkenalkan Mas, siapa namanya? Ya, bersama saya top skor Piala Dunia, Kylian Mbappe, Oh, iya. member Suara Juventus ini dari Prancis Barat. WC, Prancis Barat, ya kan mantap. Kayak ini adalah membership kita yang sudah sering mengisi di channel Suara Juventus ini. Bagi para teman-teman semua, kawan-kawan semua yang ingin kayak Kae, join langsung di membership kita karena kalian bisa berkesempatan nih kayak Kae nih ngobrol tentang Juventus ataupun berpendapat mengenai Juventus. Ada tuh di deskripsi channel kita. Nah, tanpa berpanjang lebar gue akan membahas beberapa materi yang mungkin tidak terlalu statistik ya, karena kan masih belum ada kompetisi yang sangat reguler. Yang pertama adalah sedikit review pertandingan preseason kemarin melawan Standard League, terusnya Here We Go-nya Openda ya kan ke Lyon ya kalau nggak salah ya. Terus habis Here itu, we Ya, are. dong. nah yang terakhir adalah perkembangan kiper yang kita incar yaitu Dibu Martinez. Nah, untuk selain itu gue akan menginformasikan juga bagi kalian yang ingin membership nih, sorry, yang ingin merchandise-nya Suara Juventus ini, kalian bisa juga lihat-lihat nih Instagramnya Suara Juventus ini karena di situ banyak merchandise yang bisa kalian dapatkan, baik itu topi ataupun macam-macam. Nah, bisa kalian lihat. Nah, baik, untuk materi pertama, gue akan membahas di mana Juventus kemarin sudah menang ya lawan Standard League 1-0 lewat golnya Miretti lewat tendangan bebas. Nah, dengan hasil ini sangat penting nih, tapi kita cukup ingin membahas beberapa pemain next gen itu sudah tampil dengan intensitas bermainnya cukup cukup oke lah. Nah, apakah yang Spalletti inginkan sudah mulai terbentuk sedikit demi sedikit ya walaupun masih 2 match. Nah, gua akan bertanya ke Mas Ali dan Mas Kae. Pertanyaannya akan berbeda ke Mas Ali dulu. Melihat Mas Ali nih setelah melihat pertandingan melawan Standard League, kira-kira gimana nih penilaian Mas Ali terhadap para pemain next gen? Apakah pemain next gen ini sudah layakkah untuk masuk ke tim utama sebagai rotasinya dari Spalletti pada musim ini?
Nah, untuk pertanyaan ke Mas Kae, meski kita menang 1-0 melawan Standard League, menurut Mas Kae, identitas permainan Luciano Spalletti sudah mulai terlihatkah? Apakah masih belum? Atau menurut Mas Kae ini masih banyak aspek yang harus perlu dibenahi sebelum memasuki kompetisi resmi Serie A nanti bergulir? Silakan dulu ke Mas Ali, monggo. Oke, kalau sebenarnya kalau secara garis besar sih kalau dari segi permainan Juve gue lihat sih masih biasa aja sama kemarinnya. Hmm. Ya emang lebih menguasai pertandingan, tapi gue ngelihat memang belum belum peaking banget main Juve wajar lah, karena memang Hmm. preseason kayak gini kan biasanya bakal mau ningkatin kondisi fisik dulu nih. Sebenarnya Hmm. kalau mau mulai berharap sama bentuk permainan, ya kita bisa mulai lihat di ya dua preseason berikutnya lah, waktu udah mulai tur tuh lawan sama Chelsea ya kalau nggak salah ya. Iya. Sama kan lawan Chelsea dulu tuh yang kemana ke Australia kan. Hmm. Nah, kalau buat pemain next gen sebenarnya gue ada tiga nama sih yang menurut gue boleh lah udah mau kalau mau diikutkan ke first team meskipun pasti bukan jadi pemain utama ya, paling jadi pemain Hmm. backup yang bisa mulai dikasih jatah main tuh kalau lawan tim-tim papan bawah atau pertandingan-pertandingan Copa. Yang pertama tuh pasti Licina ya, karena kan memang Di dia kan Cina. digadang-gadang kan Adam Licina kan memang digadang-gadang kan buat apa tuh kayak the next Silis gitu kan dibilangnya kan. Memang memang wonderkid baru ya. Memang mau nggak mau sebenarnya dia harus lebih sering dilibatkan dalam dalam first team sih sebenarnya. Kalaupun nggak latihan, memang dikasih jatah main banyak 10-15 menit terakhir atau ketika lawan tim yang memang apa kualitasnya di bawah Juve. Jelas kualitasnya di bawah Juve. Bukan di partai-partai penting itu belum dulu. Yang kedua ada siapa tuh gelandang gelandang tengahnya yang pemain Inggris yang Justin siapa Obok Wudu namanya susah Justin. banget Oh, sih bu, bu, bu. depannya Justin. Oh, wow, Iya, ya, ya. Justin. Ribet sebenarnya namanya. dia dari sebelumnya pas lawan siapa sebelumnya yang Fort Swiss kan ya Basel, Basel. Barcelona. Basel ya Barcelona. pas lawan dari lawan Basel kan dia juga udah main sempat main sebaba kemarin juga udah main gue sih ngeliatnya dia mainnya udah apa ya udah lumayan confident lah dan memang karakter permainannya kan kuat dia sebagai gelandang tengah kan ini oke lah kalau memang mau diikutkan ke first team yang terakhir sih pastinya si ini ya, siapa Destiny Elimogale ini kan Hmm. memang dia brandingnya dia kan Rising Star Italia ya Hmm. Rising Star Italia Juve juga katanya mau ngebangun core Italia lagi ya Boya diikutkan lah ke tim pertama dan memang memang pasti menurut gue pemain-pemain kayak gini kalau nggak disekolahin maksudnya dipinjemin ke klub lain ya memang Hmm. harus dilibatkan di first team sih biar biar apa ya berlian-berlian kasar ini bisa beneran bisa makin bersinar karena memang kalau buat pemain-pemain muda gini mau nggak mau memang harus dikasih dikasih kesempatan main sih secara reguler. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih Mas Ali. Nah, kalau Mas Ali sendiri gimana nih? Silakan, Mas. Oke. Dari pertandingan kemarin sebenarnya betul kata Bang Ali itu ada sedikit perbaikan ya. Tapi ya menurut saya belum ada yang wah banget sih. Hmm. Bahkan cenderung masih meraba-raba lah bagaimana sih menjalani musim depan. Mungkin dari pakainya 4-2-3-1 Hmm. nggak banyak berubah dari pertandingan yang pertama. Dan ya masih mentok di striker ya. Kita masih belum punya striker yang bisa menuntaskan umpan-umpan dari pemain-pemain kita. Beberapa kali ada crossing-crossing tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Dan golnya pun dari skema tendangan bebas ya dari Miretti dioper tuh dari Cambiaso langsung di shooting itu bagus banget sih. Tapi Hmm. selain itu nggak ada yang spesial lah ya. Mungkin ada debut dari Zeki Celik ya dia seperti yang diharapkan ya emang dia menjaga pertahanan dengan cukup solid ya. Walaupun lawan kita emang bukan tim yang hebat banget ya, standar-standar aja itu soalnya namanya juga Premier League ya. Tapi dulu dia pernah juara di Liga Belgia 10 kali gitu. Ya, Hmm. tapi udah lama banget sih itu. Ya kayak Juve lah, udah lama banget gak juara Serie A ya. Lagi nyungsep ya Ya, tim-tim lagi nyungsep ya. ya, sama-sama nyungsep ini. Dan ya paling itu sih yang bisa di-highlight kemarin emang cuma tendangan bebasnya Miretti sih. Sama Miretti itu masih punya krisis kepercayaan diri sih sepertinya. Pas lawan Basel juga dia satu lawan satu dengan kiper gagal memaksimalkan peluang itu. Di Hmm. pertandingan kemarin dia udah berhasil ngelewatin kiper tuh. Cuma mungkin Hmm. posisinya agak sulit Oh iya ya ada satu yang kiper blunder bahkan ya yang apa ya pertahanannya Liga blunder ya. kipernya bener, ya betul. Nah, backnya udah keburu cover di gawang sih. Jadi mungkin karena timingnya atau mungkin mungkin dia bisa coba ngoper atau gimana. Tapi ya mungkin itu buat perbaikannya dia. Yang jelas dia udah hebat banget sih udah tendangan bebasnya begitu dan memang strikernya juga masih belum nemu yang pas lah ya. Ya semoga ini si Carnevali buru-buru lah datengin striker yang top gitu lah.
Apalagi Oke, baik. Openda kan mau keluar gitu. Ya, silakan Oh, lanjut. oke, baik. Terima kasih Mas Kai. Nah, ngomong-ngomong soal Openda, gua akan bahas nih untuk materi selanjutnya. Terkait Openda, kemarin kalau nggak salah sudah Here We Go, di mana Fabrizio Romano ini sudah menginformasikan bahwa Luis Openda ini dipinjamkan ke Lyon selama satu musim dengan tidak ada opsi pembelian, sehingga musim depan kemungkinan akan kembali lagi bersama Juventus. Tapi Juventus juga akan membayar gajinya Luis Openda ini selama satu musim, dan Lyon hanya membayar 3 juta euro. Menariknya, proses negosiasi ini tanpa opsi untuk kewajiban membeli. Nah, ini muncul nih banyak pertanyaan nih, apakah benar-benar Juventus ini sudah tepat nih keputusannya, atau akan timbul masalah di kemudian hari. Nah, pertanyaannya seperti yang ke tadi, baik Bang Ali sama Bang Kahe berbeda nih. Kalau untuk Bang Ali ini, jika benar-benar melepas Openda ke Lyon dengan pinjaman murni tanpa opsi atau kewajiban untuk pembelian, apakah ini merupakan keputusan yang tepat, atau justru Juventus ini seharusnya meminta klausul pembelian agar masa depan sang pemain ini lebih jelas. Nah, untuk Mas Kae, menurut Mas Kae, keputusan meminjamkan Openda ini menunjukkan Juventus itu memberikan kesempatankah ke masa depannya, atau hanya solusi sementara nih? Karena kita emang Carnevali ini juga masih belum bisa menemukan striker-striker yang kita inginkan. Apakah bersedia untuk benar-benar secara direkrut secara permanen? Silakan Mas Ali, monggo Mas. Kalau menurut gue sih tepat apa enggak, ideal apa enggak, tentunya nggak ideal ya, karena kan memang aslinya kan kita pengennya kan dalam kondisi ideal Openda ini benar-benar cabut, ada yang beli juga dapat duit gitu kan. Apalagi Iya. ini kan udah resmi, ini kayak apa ya, kayak produk gagal gitu kan. Jadi kita kita belinya belinya panic buy, semusim sama sekali nggak bisa terintegrasi sama tim, dua pelatih loh, Iya. nggak cuman Spalletti doang, Tudor nggak bisa, Spalletti nggak bisa. Nah sekarang gara-gara dia nggak perform, mau dijual susah. Nah mau dijual Hmm. susah, jadinya sekarang mau nggak mau memang, jadi kalau gue bilangnya bukan keputusan yang tepat, tapi memang cuman keputusan ini yang bisa diambil. Dia seenggaknya out dulu dari tim, karena percuma juga kan dia dia latihan di tim, kalau memang nggak apa, kalau memang tim nggak punya proyeksi tempat buat dia, ya buat apa gitu kan, yang ada nanti malah ganggu ganggu keharmonisan tim. Jadi yang penting dia keluar dulu, kalau perlu nih lo ini lo pakai gajinya gue bayarin, sisanya ntar balik ke sini ya, lihat ntar lah ya. Gue cuman berharap sih Openda sebenarnya ya bisa perform lah di Lyon, karena memang ya kita tahu sendiri kualitas Liga Prancis kan ya di bawah Liga Italia, dari segi ke apa, ketatnya liga dan juga pressure kan. Ya gue sih berharapnya Openda ya memang bisa perform di Lyon, dengan harapan bukannya mau biar dia balik ke Juve, tapi memang ujung-ujungnya ya biar dia dibeli aja gitu loh musim depan. Jadi ya at least buat sekarang Juve udah, meskipun masih bayarin gaji ya, tapi seenggaknya dari segi pemain satu roster udah berkurang ya, jadinya gue harap juga karena Hmm. kali bisa lebih cepat gerak nih buat dapat penyerang yang memang Juve benar-benar butuhin gitu loh. Jadi menurut gue sih ya ini bukannya tepat apa nggak tepat, tapi memang yang saat ini yang bisa dilakukan sama barang yang nggak ada peminatnya ya cuman ini doang. Lo pakai dulu deh, istilah itu kan kayak gitu, lo pakai dulu deh. Kalau suka musim depan baru deh kita kita ngomong lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali. Nah, kira-kira kalau Mas Ali gimana nih? Menurut Mas Ali, apakah meminjamkan Openda menunjukkan Juventus masih ingin memberikan kesempatan di musim depan, atau ini hanya solusi sementara nih, ya kan? Silakan Mas Kai. Iya, betul seperti yang dikatakan Bang Ali ya. Ini mungkin solusi sementara dan kalau kata Dokter Strange itu this is the only way. Cuma ini jalan satu-satunya. Soalnya kalau mau jual nggak ada yang mau beli, mau minjemin juga kalau kita kasih kewajiban bayar gajinya mungkin keberatan juga sih Layang itu. Makanya kita Hmm. jadi cover sebagian gajinya Openda biar dia bisa main di klub lain. Apalagi musim kemarin kan Lion ini dipinjemin pemain dari Madrid tuh si Bobby Endrick dan di Iya. sana Oh terbukti Hendrik ya. Endrick perform.
Nah, Hmm. harapan Juve mungkin gitu ya. Jadi apakah nanti Openda bisa perform dan mungkin setelah dia mencetak misalnya 20 gol di Liga Prancis mungkin kan jadi Wih. ada calon pembelinya gitu kan. Nah, atau Minimal justru minimal tim ketika dia Arab lah ya. Yang ya tim kalau Arab beli gitu. pemain nggak pakai mission. Betul. Atau misalnya ternyata mungkin pas lagi dia dipinjemin ada scout yang memantau, mungkin dia tahu karakteristik Openda itu gimana sih sebenarnya mainnya gimana dan ketika mungkin dikonsultasikan ke pelatih Juve saat itu mungkin masih Spalletti, oh ternyata mainnya gini loh Openda, nah, mungkin bisa diintegrasikan ke squad di musim yang akan datang kalau masih bisa. Tapi kalau emang nggak bisa dan ada peminat yang beli ya, berarti kan ya tujuannya tercapai lah ya. Jadi Hmm. buat naikin harga lah ibaratnya. Soalnya kalau dijual sekarang paling 10 juta juga masih mikir-mikir kayaknya tuh klub lain tuh. Jadi emang Oke. solusi sementara sih. Kalau gue sih pendapat gue ya ini rugi banget ya, rugi bandar nih mau banyak rugi-ruginya kayak gitu kan. Udah kemarin nggak perform terus dipinjemin kita yang bayar lagi gajinya tetap aja maksudnya ada overhead cost salary-nya itu masih ditanggung sama Juventus ya kan. Ya mudah-mudahan aja perform dan si Lyon bisa merubah eh, keinginannya untuk dibeli ya kan tapi kita nggak tahu juga ya kan ya Openda bukan Endrik Endrik juga bukan Openda oke baik terima kasih para narasumber. Satu lagi nih materi yang akan gue tanyakan transfernya Dibu Martinez sepertinya mandek nih Juventus harus buru-buru segera mencari penggantinya di Bu Martinez. Penjaga gawang masih menjadi salah satu sektor yang sangat krusial pada musim kali ini di bursa transfer di mana eh, kita harus buru-buru mencari siapakah pengganti antara di Gregorio ataukah Mattia Perin. Salah satu kandidat terbesar adalah Dibu Martinez, kiper timnasnya Argentina yang hingga saat ini masih belum menemukan titik temu baik itu di pihak Aston Villanya serta di Juventusnya. Juventus kalau nggak salah menawar di 30 juta, 40 apa 30 juta. Nah si Aston Villa itu kisaran 50-an lah. Nah situasi ini membuat kiper Juventus ini masih belum jelas nih arahnya kemana. Beberapa nama kandidat lain sudah keluar. Ya kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa karena kan bursa transfer juga masih lama tutupnya sampai September kalau nggak salah. Gua akan bertanya ke Mas Ali dan Mas Kae. Kalau menurut Mas Ali melihat perkembangan yang mentok nih di negosiasi di Bu Martinez, apakah menurut Mas Ali apakah Juventus tetap bersabar nunggu benar-benar jadi atau segera nih mengalihkan fokus target yang eh, selain dari Dibu Martinez agar persiapan timnya juga nggak semakin tertunda. Nah kalau Mas Kae ini kira seberapa pentingkah menurut Mas Kae posisi penjaga gawang bagi proyeknya Luciano Spalletti? Ketidakjelasan transfer ini apakah bisa mempengaruhi persiapan Juventus menjelang menjelang kompetisi Serie A ini akan bergulir? Nah kira-kira gimana nih menurut tanggapan kalian nih ke Mas Ali lagi nih? Silakan Mas Ali. Iya, kalau menurut gue sih kalau udah kayak gini, kayaknya Juve memang harusnya udah cabut aja lah dari proses negosiasi sama Martinez sendiri kan. Mungkin gue rasa ribet di klub, ribet di pemain, atau mungkin ya bisa jadi Martinez juga masih dalam kondisi berduka kan kemarin di final habis dibombardir Spanyol kan ya, gue nggak tahu juga ya. Tapi ya kalau kalau kayak gini tuh kalau nanti dibiarkan berlarut-larut, gue ngeri malah jadinya pemain baru ini, apalagi di posisi yang sangat penting kan, kiper kan. Ini nanti Hmm. integrasi ke dalam timnya bakalan jelek karena mau nggak mau pasti dia akan, apalagi Martinez ya yang kita sama-sama tahu main sampai pertandingan terakhir di Piala Kayak Dunia gini-gini, kemarin, kayak pasti gini-gini dia tadi. precision iya ya, pasti precisionnya akan jelek. Dan gue punya pengalaman buruk terlebih di Juve sama pemain-pemain yang precisionnya itu nggak proper gitu loh. Kita sama-sama tahu. Ambil dua contoh paling paling ngeselin nih, Munir. Douglas Luiz sama Pop Miners. Ketika mereka dari Euro sama Copa America, precisionnya jelek, nggak bisa perform di tim. Ini yang gue takutin gitu loh. Kalau kalau memaksakan, oke lah dia high profile goalkeeper. Tapi kalau dipaksakan dan ujung-ujungnya integrasi ke tim jelek, ya hasilnya nggak akan maksimal juga buat klub. Dan Hmm. gue malah mikirnya kemarin kita ada mulai ada gosip-gosip katanya siapa Zion Suzuki.
Ya Iya. kalau memang Hmm. itu dinilai visible ya itu aja yang di apa Sekarang itu diterusin gitu tuh loh. kipernya PSG, Cavalier ya. Cavalier, oh Iya. bukan si siapa Stefanov, bukan ya? Sama Turbin. Ah, banyak dah pokoknya sama kiper. Banyak sih emang Iya. orang kiper-kiper juga yang Hendro lebih itu. Kartiko. Enggak. Dan sebenarnya jatuhnya nih, kalau kalau semua proses negosiasinya berlarut-larut, Hmm. ya kalau memang nggak ada perkembangan konkret, ya memang terpaksa Juve ujung-ujungnya harus bertahan sama Digra sama Perin. Memang Hmm. ya agak cemas sih, karena ya kita sama-sama tahu problemnya kan suka skip tuh mereka berdua tuh. Entah Iya. dia tuh mau dipanggilin psikolog atau harus diruat atau gimana. Tapi ya memang gue menaruh prioritas untuk posisi goalkeeper nih memang sebenarnya di peringkat kedua Hmm. setelah posisi penyerang. Jadi ya memang memang Juve harus gerak cepat dan juga selain cepat juga harus gerak taktis karena jangan mau dikontrol sama calon penjual gitu loh. Kalau apalagi pemainnya ini kan ya high profile kan kalau kelamaan ya nanti yang kena sebenarnya Juve-nya sendiri. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau Mas Kae ini gimana nih? Seberapa penting kah menurut Mas Kae kepastian posisi penjaga gawang pada proyeknya Luciano Spalletti? Nah, kira-kira bisa nggak mempengaruhi Juventus menjelang musim baru yang tergolong situasi ini sangat sulit nih ya kan, sangat kompleks nih kan, kiper nggak nemu-nemu ya kan, striker juga itu-itu aja ya kan. Nah, kira-kira gimana Mas Kae nih? Ya, seperti yang udah dibahas sebelumnya tuh, tadi udah banyak banget sama Bang Ali. Memang kalau bisa sih strikernya dulu ya dipastikan dulu, baru kiper. Soalnya sebenarnya Perin dan Digre itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih, emang suka skip aja di beberapa part. Cuma musim kemarin lagi banyak banget partnya. Dan Hmm. emang kalau ada yang visible seperti Zion Suzuki itu kan sama-sama dari Itali, dari Parma itu bisa lah ya harusnya ya. Terus Hmm. opsi lain ada Vicario dari Tottenham. Itu juga Hmm. sebenarnya agak susah juga ya soalnya Tottenham kayaknya masih kiper utamanya masih dia soalnya kan. Kecuali Hmm. Tottenham berburu kiper baru, mungkin Juve bisa masuk di situ daripada lu cadangan di sana mending jadi inti di sini gitu. Oh. Dan Turbin mungkin itu dari Benfica juga ya hanya opsi masih gosip-gosip aja sih sebenarnya itu ya. Turbin tuh yang golin pas lawan Eh Madrid bukan sih? ya betul. Iya. Ah ya oke oke oke. Ya solusi strikernya itu ya ternyata ya. Kiper yang bisa mencetak gol gitu. Gimana Saking bisa mencetak gol? ya itu sih penting nggak penting ya sebenarnya ya kiper ini soalnya kalau dibu kelamaan juga gimana kan katanya ada yang udah deal personal tapi Aston Villanya nunda-nunda apalagi Aston Villa minggu depan main kan di GBK tuh lawan Indonesian All Star kalau dibu masih ada ya kemungkinan makin susah sih Juve soalnya kalau dibawa ke preseason kan berarti udah jadi pemain musim depan lah ibaratnya gitu walaupun Yap beberapa yap. ada yang walaupun di bawah preseason dijual ya di lawan ya contohnya Open Dan Hmm. ya kita lihat ke depannya sih sebenarnya ya pengen percaya juga sih sebenarnya sama Perin dan Digre cuma kalau ada opsi lain yang bisa dibeli dan dengan cepat gitu ya nggak menunggu kelamaan ya itu diambil aja tapi untungnya Serie A itu mulainya di akhir Agustus ya jadi udah mepet sama deadline transfer sih kalau musim kemarin kan kayaknya masih di tengah-tengah Agustus transfernya sampai akhir Hmm. bulan gitu kan jadi ada skip Hmm. 2 minggu baru datang gitu. Oke. Nah, kita Baik. tunggu aja. Siap, terima kasih. Baik, kalau gitu teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira siapa kiper yang menurut kalian itu cocok main di Juventus pada musim ini. Baik, itu aja materi kita kali ini. Terima kasih Mas Ali, Mas Kae atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu di pekan kapanpun. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang ingin berkesempatan untuk join di membership, monggo silakan ada di deskripsi channel kita. Dan jangan lupa juga di subscribe, serta di like, serta di share juga ke teman-teman ada channel yang bisa beropini tentang Juventus. Akhir kata dari gua, mohon maaf jika ada salah-salah. Tetap Vino alla fine, Forza 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 Juve! Juve. Juve. Recording stop. Berarti pakai